Pasti decision untuk melangkah resign itu nggak mudah pasti ya. Bisa diceritain nggak akhirnya resign demi anak itu gimana sih? Aku harus keluar kota pun aku sangat nyaman. Tetapi ada satu nih di sini anak-anak kita yang mana kayak gue harus nurunin ego nih untuk bisa menyeimbangkan itu gitu, untuk bisa ya udah balik lagi ke anak-anak dulu nih. Lah berkomprominya gimana akhirnya? Aku mau minta maaf masalah waktu ini ke anak-anak, mungkin belum bisa 100% full mendampingi mereka gitu. Cuman aku sih bisa menjamin bahwa apa yang aku lakukan ini adalah buat anak-anak nantinya. Dan terima kasih udah jadi teman Bunda yang baik, yang selalu dengerin cerita Bunda juga. Jadi childless atau tanpa anak, menurut kamu gimana? Tapi sebetulnya Gen Z ini punya peluang besar untuk menjadi parents yang lebih baik dibandingkan dengan milenial gitu, dalam beberapa studi gitu ya. Tantangan menjadi orang tua di zaman sekarang, apalagi di kota besar itu semakin besar ya. Apalagi di kota besar kayak misalnya Jakarta, mulai dari kesibukan di mana harus mengatur waktu sama anak, terus juga pengaruh sosial media mungkin ya, yang sekarang juga banyak berpengaruh ke pola perkembangan anak. Belum lagi pola asuh yang tepat untuk anak itu seperti apa. Nah, di Studio Melangkah sudah hadir nih temen gitu ya, dari jurnalis dulu ya. Putih Nurul yang dulunya tuh jurnalis dan rela untuk melangkah resign demi anak gitu ya. Halo Put, gimana kabarnya? Kita baik, alhamdulillah. Baik-baik. Melangkah banget ya. Melangkah banget sebetulnya. Melangkah ke jalur yang cukup berbeda dari sebelumnya ya. Oke. Tapi sekarang gimana? Kesibukannya gimana nih, Putih? Kalau sekarang ngonten udah pasti ada beberapa konten-konten yang lagi diproduksi, terus ada beberapa event juga gitu. Kadang-kadang MC juga, sekarang jadi lebih palu gada lah. Palu gada ya? Palu gada. Tiba-tiba jadi palu gada aja pokoknya. Oke. Putih kan udah lama banget ya jadi jurnalis, itu sekitar 9 tahunan lah ya. Jadi jurnalis. Waktu itu gimana tuh? Pasti decision untuk melangkah resign itu nggak mudah pasti ya. Bisa diceritain nggak akhirnya resign demi anak itu gimana sih? Sebenarnya kayak udah pastilah kerja di satu tempat dalam kurun waktu yang lama gitu kan. 9 tahun itu lama banget gitu ya. Untuk kayak beberapa orang kan ada yang cuma kerja 2 tahun, terus loncat-loncat, setahun loncat-loncat. Nah, dan ini 9 tahun lama banget. Udah kayak rumah sendiri, dan kalau pacaran itu udah segitu cintanya gitu ya, 9 tahun gitu. Udah yang bener-bener cinta atau banget punya pacar dulu gitu. di kantor juga. Panjang nanti ceritanya, kita cerita pacar nanti ya. Nah, di 9 tahun ini udah bener-bener kayak segitu cintanya, udah kayak rumah sendiri, udah bener-bener apalagi passionnya kita gitu kan. Jadi nyaman-nyaman aja. Cuman seiring berjalannya waktu udah ada pergeseran prioritas nih gitu. Mulai dari udah nikah, punya anak 1, malah nambah jadi 2. Terus kayak wah, kayaknya nih ada sesuatu yang berubah nih gitu, prioritasnya jadi berubah. Terus ke anak-anak juga kayaknya harus fokus nih, karena kan udah 2 anak. Terus kalau masih 1 anak tuh masih kayak oke, masih bisa nih kita jalan barengan gitu. Tapi begitu udah 2 kayaknya udah harus mulai fokus gitu. Nah, kebetulan memang waktu itu kayaknya itu udah mulai pandemi ya, gitu, karena anak kedua seingatku lahirnya di pandemi gitu. Jadi sebetulnya kita udah lumayan punya waktu banyak di rumah untuk bareng sama anak-anak gitu, tapi juga kayak tetap harus keluar karena situasi pandeminya kan naik turun tuh. Jadi kayak ada waktu-waktu yang aku ngerasa wah, kalau di rumah bareng anak-anak tuh lebih enak gitu, lebih nyaman dengan kondisi yang lagi pandemi kayak gini, lagi nggak baik gitu. Kayak ngerasa deket sama anak-anak tuh lebih enak gitu, bisa mantau anak-anak. Jadi akhirnya udah deh kita coba untuk melangkah yang tadi dibilang, melangkah ke sesuatu yang baru lagi, terus ambil keputusan. Dan ini juga nggak gampang banget ya, udah segitu cintanya kayak harus bisa lah, insya Allah udah maju mundur untuk resign, tapi meyakinkan hati ya udah bisa lah insya Allah gitu, karena tujuannya, niatnya baik, mudah-mudahan jalannya juga oke. Pas banget setelah resign itu dapat kerjaan yang memang saat itu WFH gitu, dan
concernnya di family gitu. Jadi kayak lebih oh oke nih pas nih gitu dengan tujuan aku yang resign pengen ke anak-anak, pengen ke keluarga, terus ada kesempatan yang mungkin ini yang dikasih Allah nih jalannya ke sini gitu dengan ya tanpa kita duga ya gitu, tiba-tiba ada peluang ini ya udah aku ambil WFH juga gitu. Jadi bisa membersamai anak-anak, tumbuh kembangnya anak-anak dan belajar juga di situ karena kan tempat kerja yang baru ini kan di parenting gitu, parenting relationship. Jadi kayak oke, kita belajar juga di situ, kayak sesuatunya tuh seperti sudah direncanakan gitu. Tapi emang direncanakan sama Tuhan mungkin ya gitu. Ya, jadi udah rezekinya kayak, ke situ juga ya. Udah rezekinya di situ, udah dalam satu paket aku dapetinnya bareng gitu, antara resign masuk ke pekerjaan baru dengan niat yang seperti itu, akhirnya pekerjaannya juga di lingkup yang seperti itu juga gitu. Jadi kayak oh ya udah deh, meskipun sebenarnya kan sampai sekarang juga kalau dibilang masih cinta sebetulnya gitu ya? Dengan jurnalis gitu, jurnalistik gitu. Tapi ya udah kayak kayak kenyataan ada di depan kita yang sebenarnya juga yang harus dihadapi itu kenyataan sekarang gitu. Sebuah pilihan ya gitu ya. ya. Pilihan. Oke. Gitu sih sebetulnya. Tapi mungkin teman-teman Malaka masih belum tahu gitu kan. Gimana sih kerja jadi jurnalis yang akhirnya harus resign itu demi anak gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin soal kerjaan kantor mungkin ya 9 to 5 mungkin ya. Tapi Putih mungkin bisa cerita sedikit mungkin dulu kerjaannya gimana dan akhirnya ngatur waktunya sama anak itu segimana susahnya sih dulu kerja waktu jurnalis. Kalau waktu jurnalis itu kan waktunya nggak tentu seperti pekerjaan pada umumnya gitu ya. Tadi yang dibilang sama Gita nggak office hour gitu. Bisa di luar itu, bisa kadang malam-malam, bisa kadang di waktu-waktu tertentu nih, misalnya weekdays atau misalkan di hari besar segala macam. Kita kan nggak memandang tanggal merah nih. Iya, nggak ada Sabtu Minggu tuh nggak libur bisa juga. Semuanya tanggal hitam. Itu sebenarnya nyaman buat aku, tuh nyaman banget gitu. Sampai sekarang pun dalam kondisi seperti itu aku masih sangat nyaman gitu. Bahkan kayak aku harus keluar kota pun aku sangat nyaman. Tetapi ada satu nih di sini anak-anak kita yang mana kayak gue harus nurunin ego nih untuk bisa menyeimbangkan itu gitu, untuk bisa ya udah balik lagi ke anak-anak dulu nih. Nah makanya ketika ada keputusan untuk resign karena dulu waktunya mungkin tidak seperti orang bekerja pada umumnya gitu, dengan tadi nggak ada tanggal merah segala macam, akhirnya ke anak-anak lumayan sulit gitu. Akhirnya sekarang udah coba ngeset waktu lebih baik lagi, porsinya lebih banyak. Nah kalau sekarang kan di kantor gitu ya, berarti 9 to 5 ya kerjanya ya? Oh iya bener, jadi kalau dulu kan awal-awal WFH. Nah sekarang tuh di 1 tahunan ini udah WFO nih, udah WFO. Jadi Senin sampai Kamis WFO, office hour, Jumatnya WFH, kerja di rumah bareng sama anak-anak gitu. Terus kayak Jumat itu juga bareng sama anak-anak, Sabtu bareng sama anak-anak. Nah minggunya karena aku masih cinta ceritanya sama jurnalis gitu kan. Jadi di hari Minggu ini aku tetap liputan freelance gitu, masih di tempat yang lama juga, di kantor yang lama. Cuman kan beda gitu situasinya. Kalau dulu kan pegawai dan terikat gitu, mau nggak mau kita ngikutin aturannya kantor gitu. Kalau sekarang kan freelance, jadi kita bisa ngatur waktunya sendiri, mau liputan atau enggak gitu, itu juga boleh, mau liputannya hari apa boleh gitu, jadi lebih fleksibel. Dan aku tuh ngerasa kerinduanku ke jurnalis, rasa cintaku ke jurnalis itu juga tetap aku tanam gitu, tetap aku tanam, tetap aku pupuk, tapi juga kan secara level udah diturunin nih si egonya kita dengan lebih porsinya lebih banyak di anak-anak, tapi juga tidak menanggalkan hobi kita nih, passion kita juga gitu. Jadi lagi coba untuk sekarang lebih balance, dan sebenarnya secara waktu itu jadi udah kebentuk banget gitu, udah tahu nih kapan bareng sama anak-anak, kapan family time-nya gitu. Sabtu tuh bener-bener nggak boleh diganggu gugat gitu. Sabtu itu adalah waktu keluarga bareng sama suamiku, bareng sama anak-anak. Makanya hari lesnya anak-anak semua di hari Sabtu gitu. Jadi kayak sekarang tuh udah lebih enak banget, office hour, terus ada waktu-waktu tertentu sama anak-anak. Udah enak lah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Iya, berarti walaupun meninggalkan jurnalis, tapi ya at least ada dalam 1 minggu itu ada kegiatan untuk bisa liputan gitu ya. Iya, cuma memang kan udah beda aja gitu ya, secara kondisi sudah berubah, sudah berbeda gitu, dan nggak terikat banget gitu. Tapi memang Putih
kalau aku ngobrol ini ya soal jurnalis kayak cinta banget gitu kan sama jurnalis. Iya. Tapi memang dari dulu memang cita-citanya jadi jurnalis. Enggak, justru. Okay. Nah, ini balik lagi sampai kenapa akhirnya aku masuk di kantorku yang sekarang di parenting ini, karena sebenarnya backgroundku adalah psikolog gitu. Psikolog, jadi memang ada beberapa hal yang beririsan dengan pekerjaanku sekarang gitu. Jadi banyak topik-topik yang sebetulnya waktu kuliah juga emang udah sempat dibahas, sempat dipelajari gitu. Nah, kenapa cinta banget? Dulu awalnya mau ke jurnalis atau enggak, sebenarnya enggak gitu, kecemplung aja. Cuman pas udah kecemplung akhirnya bisa berenang, malah jadi diving tuh gitu. Terusan akhirnya ya udah habis diving udah seneng aja gitu, menikmati keindahan bawah lautnya, keindahan jadi jurnalisnya itu jadi udah dapet banget. Oke. Tapi kalau Putih gitu ya, ada visi soal karirnya juga gitu pasti ya. Itu gimana antara pasti nggak mudah ya, kita punya ego pasti ya, punya ego visi kita kayak gimana gitu ke depannya, dan juga udah berkeluarga, kita harus ini ya bertanggung jawab ya untuk anak-anak juga gitu ya. Nah, gimana Putih itu bisa menyeimbangkan antara ego dan untuk ya itu keluarga anak gitu. Tadi sih seperti yang udah dibilang, dari segi waktu kita coba set semaksimal mungkin untuk segala kebutuhan dasar anak itu terpenuhi dulu nih. Kebutuhan dasar anak itu ada orang tua ada di samping anak-anak gitu kan. Banyaklah kebutuhan dasar anak-anak ya. Ada makan, minum, perhatian dan sebagainya. Itu coba untuk dipenuhi dulu gitu. Dan juga kebutuhan dasar kita sebagai perempuan, sebagai ibu juga tetap terpenuhi gitu. Itulah makanya kita tetap mencoba untuk tetap kerja, tetap berdaya juga gitu sebagai perempuan, dan tetap jalan di passionnya kita juga gitu, supaya memang semuanya seimbang, meskipun nggak pernah ada yang namanya seimbang ya, tapi namanya kita mencoba gitu. Meskipun juga lagi nih kadang kita kayak bertarung dengan perasaan sendiri ketika kita lagi coba ngeset ya. Kalau aku punya set gitu, misalnya aku udah ngeset ini jadwalku sama anak-anak, udah aku set sebagai ibu, ini jadwalku bersosialisasi aku ngeset sebagai teman gitu, dan bekerja aku ngeset. Nah ketika kita ngeset di perpindahan jadi teman atau jadi pegawai, itu tuh kadang kan tetap bertarung dengan ego kita, dengan diri kita sendiri sebagai ibu gitu. Jadi kayak tetap keinget sama anak-anak juga gitu. Cuman aku selalu coba untuk berpikir bahwa kita udah aku udah menyiapkan waktunya masing-masing gitu. Jadi di sini fokus di sini, di sana fokus di sana, tidak mencampurkan semuanya gitu. Makanya ketika aku udah bareng sama anak-anak tapi itu di jam kerja, berarti aku tetap akan jadi seorang pekerja. Misalnya di hari Jumat nih aku WFH, berarti aku tetap jadi seorang pekerja dulu di jam tertentu gitu. Setelah itu udah lepas, aku bareng sama anak-anak dan aku fokusnya ke anak-anak gitu. Jadi kayak lebih ke udah ngeset semuanya aja sih. Kalau memang lagi kerja di kantor, aku pasti juga slow rest gitu untuk urusan anak-anak. Tapi kayak pas lagi istirahat aku tetap ngecek CCTV gitu di rumah kayak gimana. Jadi balik lagi ke kitanya sendiri sih gitu. Kalau kita mau mencampurkan semuanya dalam satu waktu, tidak akan mendapatkan sesuatu yang 100% gitu ya. Iya, jadi nggak maksimal. Jadi udah ngeset semuanya satu-satu. Cuman kalau aku tetap ada kebutuhan untuk aku sendiri, tangki cinta buat aku sendiri juga dipenuhi, tangki cinta untuk anak dipenuhi, tangki cinta untuk suami juga udah disiapin satu-satu gitu. Oke. Karena pertanyaan aku tadi sebenarnya nyambung sama fenomena yang lagi banyak terjadi, childless atau tanpa anak. Menurut kamu gimana? Itu lumayan bukan menarik ya, tapi memang isu yang lagi rame karena di 2030-an gitu ada survei yang menyebutkan bahwa sekitar 45% perempuan itu lebih memilih untuk single dan child free gitu, atau tadi childless tanpa anak gitu. Jadi emang yang nggak menikah otomatis nggak punya anak gitu, ataupun memang sudah menikah tapi juga nggak punya anak. Itu lagi cukup rame. Cuman isu itu tuh memang berkembang karena ada beberapa faktor seperti marriage is scary gitu. Jadi memang sudah ada gerbang yang menunjukkan pintu rumah hantu misalnya. Jadinya kayak kita mau masuk ke situ menakutkan. Akhirnya banyak isu. Sebenarnya nggak bisa dalam satu alasan doang ya, karena ada banyak banget faktornya gitu yang akhirnya menyebabkan marriage is scary gitu ini muncul. Dan ada juga yang menyebabkan child free gitu, karena kan akarnya juga ditarik mundur mungkin ke pernikahannya sendiri gitu. Pernikahannya sendiri memang tidak dibangun, akhirnya nggak punya anak, atau mungkin beberapa kasus yang belakangan muncul soal kekerasan dalam rumah tangga, terus faktor ekonomi dan permasalahan rumah tangga yang sebetulnya lebih
pelik lagi, apalagi kalau punya anak gitu. Jadi kayak belum siap aja, karena dari teman aku sendiri ya, circleku gitu, di pergantian milenial ke Gen Z ya, antara itulah gitu, udah mulai berpikir satu anak tuh cukup gitu. Karena kan di milenial beberapa teman memang udah punya anak tapi satu gitu, tapi juga udah membatasi satu aja deh gitu, ini aja udah cukup kok gitu, karena merasa ya tadi udah nggak siap semuanya nih, karena satu anak udah cukup ribet, akhirnya nggak bisa nambah lagi kayak gitu-gitu sih. Tapi ini lebih ke pergeseran aja, karena banyak hal-hal menakutkan yang diungkapkan di digital sekarang. Kan digital jadi serba mudah ya aksesnya, jadi informasi yang negatif itu juga gampang masuk, baik di relationship ataupun di parenting kayak gitu-gitu sih. Iya benar. Memang aku juga banyak ini ya, ngobrol juga gitu sama terutama kayak Gen Z sama Gen Z ya gitu ya. Mereka itu mungkin memilih untuk ya child free gitu tanpa anak gitu kan ya, itu karena memang egonya itu pengen untuk kayak memenuhi kebutuhan sendiri. Kalau dari Putih kan dia kalau dari Putih kan bisa untuk ya at least ada waktu untuk anak, menurunkan ego, at least resign gitu ya, tapi bisa menyalurkan hobi gitu. Nah, gimana menurut Putih kayak ego seperti itu? Sebenarnya kalau Gen Z itu kebanyakan dari fenomena-fenomena yang terjadi ya, Gen Z itu memang punya kecenderungan untuk lebih fleksibel ya gitu. Jadi ada beberapa Gen Z yang memang ingin memenuhi egonya mereka gitu, dengan tadi mungkin berkarir, terus banyak hal lainnya untuk egonya mereka gitu. Tapi ada juga yang sebetulnya masih mau meredam itu gitu. Tapi balik lagi, Gen Z-nya karakternya seperti apa. Nah, intinya Gen Z ini maunya fleksibel. Nah, dengan kehadiran anak ini menghambat fleksibilitasnya mereka gitu kan. Jadi kayak yang tadinya gue bebas nih, gue bisa ngapain aja gitu, melakukan apa aja, akhirnya udah kepentok nih karena punya anak gitu. Nah, makanya Gen Z akhirnya memilih untuk itu, karena dia sebenarnya maunya fleksibel gitu. Dari segi karir pun dia maunya fleksibel. Makanya kan Gen Z sekarang nggak mau punya aturan kan, gitu. Sebenarnya agak susah gitu diatur yang terlalu ketat banget gitu, susah, karena memang sebenarnya mereka fleksibel, maunya semua terpenuhi gitu, dari segi egonya mereka, terus dari karirnya mereka, dari banyak hal yang terpenuhi tanpa harus dibatasi dengan kehadirannya anak. Makanya akhirnya lebih memilih untuk child free. Tetapi sebetulnya Gen Z ini punya peluang besar untuk menjadi parents yang lebih baik dibandingkan dengan milenial gitu, dalam beberapa studi gitu ya. Karena sebetulnya Gen Z ini kan lahir di era digital gitu kan, di era digital, dimana mereka dari mulai kecil sampai sekarang itu mereka udah pegang digital gitu, udah tahu digital gitu. Jadi ketika di era anak-anak nih di Alpha, mereka tuh udah bisa mengimbangi gitu, udah bisa masuk, justru akan lebih adaptif, akan lebih lebih mudah untuk masuk di digital dan bisa menjadi parents yang lebih baik, karena mereka udah bisa masuk ke dunia anak-anak juga gitu dari segi digitalnya. Nah, itu sebetulnya di Gen Z sendiri, kalau memang mereka punya keinginan untuk punya anak gitu. Tetapi untuk sebagian yang mungkin egonya lebih besar akan memilih itu gitu sih sebetulnya. I see. Iya. Dan ya memang teknologi ini pengaruh banget ya sama sama perkembangan anak, pola asuh kayak gitu. Tapi kalau Putih gimana nih menerapkan kayak pola asuh ke anak dan mengenalkan teknologi, tapi sebenarnya kita tetap bisa mengawasi anak lah, jangan sampai ada hal-hal negatif yang terserap gitu ya sama anak gitu. Nah, balik lagi kalau kita bahas Gen Z tadi kan punya peluang yang besar untuk jadi parents yang lebih baik gitu, karena mereka sudah ada di dunia digital gitu. Kalau kita kan ada peralihan ya gitu. Digitalnya bukan digital, handphonenya udah ada tapi belum secanggih itu kalau kita gitu. Nah, kalau si Gen Z ini dia kan bisa lebih baik kalau bisa membagi antara digital dengan dunia nyata gitu. Nah, itulah yang akhirnya aku adaptasi juga gitu, karena kebetulan sekarang ada di di dunia parenting gitu. Jadi aku cukup belajar dan memahami beberapa hal-hal yang akhirnya coba aku adaptasi juga nih, peralihan antara milenial ke Gen Z lah kita coba terapkan juga gitu. Nah, kalau untuk digital sendiri kan, kalau aku punya pemikiran mau nggak mau anak kita harus bisa gitu di digital gitu. Jadi kayak dulu pernah anakku dilarang dua-duanya karena memang waktunya nggak pas waktu itu gitu. Jadi
kayak udah main gadget di usia 1 tahunan gitu kan, itu nggak pas sebetulnya, karena dari aturan WHO memang di 4 tahun ke atas, tapi juga dengan durasi yang sangat mini gitu kan, yang dikit banget gitu dari WHO. Nah kita udah ngasih di 1 tahunan, ternyata dampaknya buruk dan itu cuma berjalan sebentar sebetulnya. Dampak Akhirnya, buruknya gimana maksudnya? ya jadi kayak tantrum, gampang marah-marah kayak gitulah. Karena kan handphone itu bikin kita asik, tapi ketika itu terhambat jadi marah tuh si anak-anak gitu. Jadi emang tidak dianjurkan di bawah 4 tahun untuk pakai gadget, itu kan anjuran WHO. Nah kita kasih di 1 tahun, akhirnya langsung berhenti juga karena tadi gampang tantrum segala macam. Nah abis itu tuh bener-bener mereka nggak pegang HP sama sekali gitu, blast. Sampai anakku yang pertama sekarang 6 tahun itu juga nggak pegang HP. Jadi kita memang udah langsung awal-awal pas narik HP mereka langsung tantrum juga gitu. Kita kewalahan, tapi kita pokoknya aku sama suami tetap kekeh gitu ya, harus diputus nih si HP ini, nggak boleh kita biarin untuk main HP, dengan catatan kita juga sama suami kalau depan anak-anak nggak main HP gitu. Akhirnya bisa tanpa HP. Tapi nah aku kan belajar lagi, nggak bisa nih kalau mereka terus-terusan nggak tahu soal digital gitu kan, nggak mungkin ya karena era mereka digital. Akhirnya nih udah beberapa bulan ini kita menerapkan di dalam 1 minggu, karena anakku udah 4 tahun juga sih, maksudnya udah usia yang bisa gitu aturannya WHO ya, sesuai bener. gitu ya. 4 tahun dan 6 tahun akhirnya di beberapa bulan ini udah menerapkan dalam 1 minggu kita ada 1 hari adalah hari gadget gitu, dengan catatan tertentu, dan cuma boleh main games gitu. Aku cuman ngebolehin main games, kenapa? Karena games itu penting, mengasah otaknya mereka, terus problem solving juga dapat dari main games gitu. Jadi ada banyak hal positif dari main games, tapi gamesnya sendiri udah kita download ini, jadi udah games yang untuk anak-anak udah aman, mereka bisa belajar baca, nulis, bahasa Inggris, terus games edukatif yang juga memang ya bisa ngasah skill-skill mereka gitu. Nah itu dalam 1 minggu, cuman 1 hari Sabtu. Setelah itu mereka udah nggak main HP lagi. Jadi udah tahu. Tapi mereka selalu nanya, Bunda ini hari apa? Jumat. Iya besok main HP gitu. Udah tahu ya. Tapi tahu main HP-nya hari Sabtu doang tuh. Dan cuma boleh main games, nggak boleh yang lain. Karena kalau tontonan kayak YouTube kayak gitu di handphone aku nggak merekomendasikan, karena mereka akan lama gitu mainnya gitu. Beda kalau main games kan capek ya, karena kan mikir kan otaknya capek. Jadi mereka juga aduh udah deh capek gitu. Nah kalau untuk tontonan lain ada di TV, kita udah mindahin semuanya pakai TV. Jadi mereka akan nonton di TV kayak gitu. Cocomelon gitu-gitu lah ya, segala macam di TV. Dan kalau di TV itu juga lebih, mereka tetap bisa beraktivitas gitu loh, nggak yang kalau di HP kan gitu doang. Tapi kalau di TV kan bisa ke mana-mana, ke dapur, main sambil sepatu rodaan, sambil apa gitu. Jadi tetap motorik kasar mereka, motorik halus mereka tetap jalan, tapi dia tetap visualnya ke TV misalnya, ataupun sesekali juga berpindah. Jadi nggak menghambat perkembangan motoriknya mereka gitu sih. Oke. Iya. Mungkin kalau misalnya Putih dan suami itu udah menerapkan hal itu ya, ada aturan khusus gadget hari Sabtu gitu misalnya ya. 1 hari dalam seminggu. Tapi gimana dengan kayak lingkungan sekitar yang ngasuh anak juga? Misalnya mbaknya gitu ya, atau mungkin orang tua, mertua gitu. Gimana caranya Putih untuk bisa menerapkan hal yang sama di mana ketika Putih kerja gitu misalnya, supaya sesuai gitu dengan yang pengen Putih dan suami pengenin untuk pola asuh anak? Kalau kebetulan kita nggak ada mbak, karena aku udah ganti mbak sekitar 5-6 kali, nggak ada yang cocok dan kebanyakan banget dramanya. Akhirnya kakek neneknya aja dibawa ke sini gitu, banyak banget dramanya. Jadi sama kakek nenek, nah karena kakek nenek ini ngerasa kalau dikasih HP itu mereka yang kewalahan gitu, kakek neneknya yang kewalahan yang bakal ngatasin tantrumnya mereka. Jadi udah tahu nih nggak akan main HP. Tapi anak-anak juga karena mungkin sekarang udah cukup mengerti ya, jadi di luar hari Sabtu mereka udah tahu kok nggak akan main handphone gitu, meskipun handphonenya ada di rumah gitu, tetap ada di rumah. Dan sebetulnya kan udah satu-satu ya handphonenya, ya nggak handphone bagus-bagus maksudnya, cuma sudah ada handphone yang memang khusus untuk anak-anak, masing-masing satu gitu. Tapi kayak mereka nggak akan pegang selain hari Sabtu gitu. Gitu sih. Cuman kalau pola asuh lain yang masih lumayan ya, karena kakek nenek yang di rumah, bukan mbak. Sebenarnya kalau mbak tuh lebih bakal ngikutin kita
ya kan. Mbak itu bakal lebih ikutin kita, lebih kayak punya rasa apa ya, takut nih gitu, karena orang tuanya sendiri maunya kayak gini anaknya, tapi karena ini kakek neneknya justru lebih akan membawa pola asuh yang terdahulu ke yang sekarang. Nah itu yang masih sering banget aku sama suami itu kayak aduh capek banget sih, kita tuh di rumah nggak boleh makan permen coklat, permen coklat, satu lagi apa, es krim. Anak-anak tuh nggak boleh makan itu karena anak pertama asma gitu, dia punya penyakit asma. Jadi kalau dalam kondisi yang lagi nggak fit, lagi capek, salah satu makanan tadi dimakan, dikonsumsi, itu bisa memicu asmanya dia gitu. Nah itu kenapa akhirnya kita nggak bolehin. Terus aku tuh lumayan ini ya sama gigi ya, kesehatan gigi. Aku tuh nggak mau banget anakku giginya sampai kayak hitam-hitam. Alhamdulillah sampai sekarang rapih ya. Baru di usia 4 tahunan ke atas yang agak ada keropos sedikit gitu. Tapi alhamdulillah termasuk gigi yang ya alhamdulillah aku jaga banget deh pokoknya gitu. Nah aku termasuk yang nggak mau anak-anak tuh sampai giginya rusak kayak gitu-gitu. Nah tapi kakek neneknya ngasih terus. Aku udah capek banget kayak aduh, sama suami udah, itu loh tolongin dong, itu kakek udah kemarin ngasih es krim lagi padahal batuk kayak gitu-gitu. Nah itu yang agak-agak susah. Jadi gimana ya, belajarlah kita. Belajarlah kadang-kadang kalau nggak ada kita ya udah nggak dimakan, tapi kalau nggak ada kita mereka makan, tapi ada kita nggak dimakan. Terus kadang neneknya yang lebih pro ke kita kan, karena neneknya cukup mengerti bahwa ini tuh kaitannya ke kesehatan loh gitu. Kalau misalnya kenapa-napa tuh kasihan anak-anak. Nah cuman kakeknya lebih sayang banget, semua diturutin, apapun diturutin gitu kakeknya. Terus kayak neneknya akan lapor, tadi makan ini, tadi makan ini. Jadi aku tahu, oh tadi habis makan es krimnya. Oh enggak, itu kata anak-anak, enggak itu dikasih kakek, bla 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 bla. Itu sih yang susah, tapi ya udahlah, belajar aja lah sama-sama gitu. Cara berkomprominya gimana akhirnya? Gimana ya? Ya tetap aku sih ngasih taunya ke kesehatan ya. Bunda tuh bukan ngelarang karena kenapa-napa gitu. Maksudnya bunda itu ngelarang itu karena yang pertama nanti kakak kan asma, nanti kambuh. Terus kalau adiknya diizinin kakaknya nggak diizinin kan nggak adil. Jadi akhirnya aku pukul rata, dua-duanya nggak boleh gitu. Nah nanti asma kambuh, nanti batuk lagi, terus giginya kan akhirnya yang anakku pertama juga belakangnya udah pada bolong-bolong, nah kecolongan banget pas ke dokter gigi kan, gigi kakak kayak gitu-gitu sih. Cuman karena mereka iya enggak lagi deh, tapi besoknya begitu kakeknya nawarin ya nggak mungkin nolak ya, kayak kita juga kalau ditawarin nggak nolak kan. Anak kecil juga ya. Kadang-kadang sama kakeknya janganlah, kasihan nanti sakit. Kadang-kadang kalau udah mulai sakit baru kakeknya ya deh nggak dikasih lagi deh gitu, nggak dikasih lagi. Atau kadang-kadang aku bilang ke kakeknya, ini disembunyiin dulu ya makanannya kayak gitu. Tapi sebenarnya anak-anak tuh kalau kita bisa ngasih pengertian yang tepat, mereka tuh juga paham gitu loh, dan tahu resikonya apa. Nah emang sih yang lebih baik kita itu kasih tahu resikonya, dampak buruknya apa. Jadi anak-anak tuh nggak mengkonsumsi itu tuh bukan karena dilarang, tapi dia sadar sendiri nih kalau kalau gue minum ini gue nggak akan sehat nih, gue sakit nih. Kayak misalnya nih dia kan mau perform nih, anakku yang pertama, anakku pertama kan ngedance nih, minggu depan dia perform. Aku tuh udah bilang dari sekarang, kakak jaga kondisi, inget nggak boleh makan ini. Kalau kakek kasih, kakak bilang aku mau perform, aku nanti sakit, nanti malah perform nggak jadi gitu. Jadi kayak aku ngasih pengertian ke anaknya, ngasih pengertian ke kakeknya, dan minta anaknya juga untuk bantu ngasih tahu ke kakeknya gitu. Jadi kayak ya udah sama-sama ngasih tahu aja gitu. Kalau ini tuh kaitannya ke soal kesehatan gitu. Itu baru soal kesehatan loh, masih banyak lagi hal-hal yang lainnya gitu. Cuman ya udah kita pelan-pelan aja sih ngasih taunya. Tapi intinya itu sih, untuk beberapa hal kayak lebih ngasih tahu dampak buruknya, itu yang akan lebih mudah dipahami gitu. Oke. Memang parenting nggak segampang itu ya, ternyata ya, kompleks banget gitu ya. Oke. Tapi kalau dari parenting Putih sekarang nih ya, apa sih yang Putih tuh paling ngerasa harus belajar banget nih soal parenting ke anak gitu? Wah banyak banget sih, panjang nanti kita cerita. Banyak banget karena sampai sekarang itu aku masih benar-benar belajar banget. Dulu pas masih punya anak pertama dan kayak aku belum masuk di pekerjaanku yang sekarang yang parenting itu, kayak aku
mencoba belajarnya dari kayak artikel segala macam, tapi nggak se-deep ini gitu kan. Jadi ya udahlah, masih biasa aja, ngasih tahu yang mungkin boleh dan nggak bolehnya pada umumnya aja lah, kayak misalnya makanan boleh nggak bolehnya apa, atau mungkin soal MPASI. Dulu kan juga udah banyak isu-isu MPASI yang harus healthy foodnya MPASI gitu, jangan yang instan segala macam, masih di level-level itulah gitu. Nah sekarang itu kayak udah mulai makin tahu oh gitu ya. Jadi setiap kata yang keluar dari mulut kita itu akan berpengaruh pada masa depannya anak-anak gitu. Dan kita adalah role modelnya mereka gitu. Nah itu mungkin aku di anak pertama belum terlalu paham konteks itu, tapi kayak kita itu role model anak-anak loh, jadi apapun yang ada di depan mata anak kita itu akan dia adopsi gitu. Cara kita marah, cara kita nangis, meluapkan emosi kita, sedih segala macam, itu tuh akan diadopsi anak-anak. Jadi setelah sekarang aku lebih dalam, kadang-kadang kalau ngeliat anak kecil, orang tuanya gitu di rumah. Oke, jadi kelihatan ya. Karena kayak cermin aja gitu. Cermin aja banget, karena aku ngeliat anakku sekarang tuh kayak persis banget sama kita. Cara dia marah tuh juga sama persis gitu. Nah itu yang aku pelajari. Jadi kadang-kadang kalau suamiku juga udah kayak mulai nadanya tinggi gitu, sebenarnya nggak marah, cuma nadanya tinggi, tapi kayak ingat nanti anak-anak juga kayak gitu loh gitu. Anak-anak tuh bakal kayak gitu ke kakek nenek mungkin nantinya gitu. Jadi kayak banyak yang dipelajari lah dari parenting ini. Ya tadi berarti terus emosi, kelola emosi kita, kelola emosi anak-anak kita, terus banyak banget aku cara menyikapi anak kita saat tantrum, validasi emosinya anak, banyak sih sebetulnya. Tapi sampai sekarang tuh masih tetap belajar, karena kita tuh juga gimana ya, kita kan tetap manusia punya emosi ya. Kadang kita bisa kontrol itu, tapi kadang kelepasan juga, apalagi kita lagi misalnya load kerjaannya lagi banyak gitu, kita burn out segala macam. Jadi lumayan ngaruh ke anak-anak. Cuman aku tuh sebisa mungkin, aduh jangan deh, ini gue tahu nih kerjaan gue lagi banyak, tapi gue jangan marah-marah sama anak-anak. Kadang aku masih coba bisa untuk ketika kita kerjaan banyak, ke anak-anak tuh jadi hiburannya kita. Tapi kan kadang kelepasan juga nih, ada suatu waktu yang udah nggak bisa nih, tiba-tiba keluar dari jalur itu, terus agak naik lagi nada kita. Tapi ya belajarlah intinya gitu. Wow, banyak kompleks sih, banget sih. Banyak banget. Banyak banget ya. Bahkan nggak cuman parenting ya, relationship juga nih, sama suami juga banyak belajar gitu. Makanya akhirnya aku di tahun sekarang yang mungkin udah makin bertumbuh gitu kan bareng sama suami, semakin memahami juga karakter suamiku juga seperti ini, berarti kita harus seperti ini gitu. Kayak alhamdulillah lah aku bisa lumayan banyak belajar buat sama-sama tahu karakter suami, anak-anak seperti apa gitu sih. Jadi banyak lah yang harus dipelajari ternyata ya. Iya banyak ya. Ternyata ya gitu. Kalau mau balik lagi ke anak-anak sih boleh deh, nggak ada pikiran apa-apa ya, nggak mikirin apa-apa. Kalau kita waktu anak-anak tuh seneng-seneng doang. Ternyata sekarang kayak gini, nikah juga kayaknya ternyata kayak gini loh, belajarnya banyak banget gitu. Iya, oke. Dan apakah menurut Tuti kayak teori-teori yang di sana ya, parenting, relationship yang ada di luar sana itu gimana penerapannya ke kita gimana maksudnya? Karena mungkin ada yang nggak cocok atau gimana gitu kan ya. Kalau aku bilang teori itu nggak salah, benar. Tapi ketika kita menerapkan, ada yang cocok atau enggak gitu kan, beda-beda ya. Jadi kayak misalnya teori nih, love language supaya makin harmonis gitu kan. Ternyata benar gitu. Teori yang memang teori, tapi ketika kita udah tahu tuh benar gitu. Akhirnya aku juga setelah memahami nih love language-nya keluargaku, suamiku, anak-anakku apa, itu lebih enak, lebih benar-benar kayak oke, dia kalau udah kayak gini berarti dia lagi pengen ini gitu, tahu. Dan benar-benar sih setelah kita coba itu, terapkan teori itu ke kita dan ternyata masuk di kita tuh jadi emang lebih ada gitu. Jadi sparks kita tuh tetap ada juga di dalam relationship ini. Terus juga hubungan ke anak-anak juga masih tetap bisa dua arah gitu loh. Makanya si teori bukan sekedar teori nih, karena justru bisa memenuhi tangki cintanya anak-anak juga, tangki cintanya suami juga gitu, dari apa yang kita lakukan. Benar gitu. Jadi semua teori yang ada, kalau dibilang salah, nggak salah. Itu tergantung kita aja, karena konteksnya dalam setiap rumah tangga itu kan punya masalah yang berbeda-beda gitu kan. Jadi ada yang memang masalahnya ada di kesehatan, mungkin ada yang di ekonomi lah, ada yang di
mungkin mohon maaf nih, ada yang mungkin belum punya momongan, atau mungkin ada yang justru macam-macam lah gitu. Cobaannya macam-macam lah ya. Jadi ketika ada teori-teori yang ada, ya kita sesuaikan aja dengan permasalahan yang ada di kita gitu. I see. Oke. Tapi ya tadi yang Putih udah jelasin panjang lebar gitu kan ya. Kompleks banget jadi orang tua. Dan aku ngeliat tuh banyak sekarang masih terjadi pernikahan dini sebenarnya. Nah sekarang kalau aku ngeliat jadi orang tua kan harus belajar banyak hal, harus kompromi tentang ego kita sendiri, harus ya di support system pun juga ke orang tua, ke mertua gitu. Kayak nggak ngebayangin gitu, kayak masih di bawah umur, pernikahan dini, tapi dia menikah dan akhirnya punya anak. Nah Putih, fenomena ini gimana? Sebenarnya balik lagi ya, kalau kita bilang pernikahan dini, pernikahan di usia berapapun, terus kita bahas lagi soal siap dan gak siap, gak akan ada yang pernah siap. Karena sesiap apapun kita dari sebelum menikah, ketika kita udah masuk ke jenjang pernikahan, apa yang terjadi itu akan berubah gitu, seiring permasalahan yang muncul tadi gitu. Kalau kita udah siap, ternyata kenyataan dalam pernikahan kita seperti ini gitu, bisa jadi aja tiba-tiba jadi nggak siap gitu kan. Sebaliknya ketika dia nggak siap gitu, tapi ketika masuk ke dalam rumah tangga dan dia masih bisa level up gitu, level up di dirinya sendiri untuk bisa jadi belajar tadi itu, dia akan jadi siap gitu loh. Kalau pernikahan dini tadi ternyata kan belum siap ya, gitu, belum siap. Tapi ketika mereka masuk ke jenjang pernikahan, terus akhirnya udah banyak nih level up di banyak hal gitu, dari egonya dia bertumbuh, dia udah bisa berdamai dengan inner child-nya dia, segala macam, itu akan siap gitu, akan jalan baik-baik saja. Bagaimana dia menyikapi permasalahan yang ada juga bisa lebih enak gitu, solve gitu pada akhirnya. Tapi kalau memang di kitanya sendiri aja, misalnya yang tadi udah siap, tiba-tiba jadinya malah nggak belajar, nggak bertumbuh di pernikahannya itu yang akhirnya akan merusak gitu. Jadi kita nggak bisa dengan mudah menilai orang ini pernikahan ini pasti begini, pernikahannya yang terlalu matang pasti begini, atau orang yang ini siap nggak siap, itu nggak bisa. Karena sebenarnya bagaimanapun pelajaran yang paling berharga, yang paling bisa kita ambil adalah pengalaman kita sendiri gitu. Jadi kalau udah siap tapi kita belum mengalaminya kan kita nggak pernah tahu. Nah tapi ketika kita udah mengalaminya dan bisa menyikapi itu dengan pas, dengan tepat, ya udah gitu. Tapi ya gitu. Bener sih, dalam bahkan kayak misalnya tingkat perceraian gitu ya, karena memang banyak juga pernikahan dini yang ke perceraian. Betul. Akhirnya karena memang mereka masih belum dewasa, egonya masih sama-sama tinggi, nggak bisa berkompromi seperti itu gitu kan. Tapi perceraian itu juga terjadi ternyata sama pernikahan yang mungkin udah puluhan tahun bahkan. Gitu kan. Bahkan kan banyak fenomena belakangan nih di kalangan public figure gitu ya, dengan usia yang matang-matang juga bisa selesai. Bukan berarti mereka nggak dewasa sebetulnya, tapi kayak mungkin keduanya tidak bertumbuh bersama gitu. Karena dalam pernikahan kan harus dua-duanya bertumbuh, nggak bisa salah satu aja yang bertumbuh gitu. Nah ketika yang satu udah bertumbuh tapi yang satu masih di sini, kan mereka nggak bisa mengimbangi gitu. Tapi kalau dua-duanya udah bertumbuh, ya dua-duanya udah di titik yang sama, terus saling belajar, saling maksudnya belajar itu bukan untuk dirinya sendiri kan, tapi belajar kayak, oh ternyata suamiku begini dan aku belajar. Nah suamiku melihat aku begini dan dia belajar. Akhirnya dapat satu kesepakatan gitu. Nah itu yang sebetulnya bisa bikin rumah tangga, ya mudah-mudahan sih baik-baik aja gitu sih. Jadi nggak bisa dinilai dewasa atau enggaknya sih, tapi lebih ke bertumbuh atau enggak sih dalam rumah tangga itu. Gitu. Oke. Kalau boleh cerita nih Put ya, dalam pernikahan dan juga parenting gitu ya, yang Putih sekarang jalanin gitu ya, ada hal, momen atau paling susah gitu, atau yang bikin sedih atau gimana yang paling challenging gitu ya? Challenging apa ya? Saking banyaknya kayaknya ya sampai mikir. Challenging di pernikahan sama suami itu untuk sama-sama ngerti gitu. Aku pernah ada di level yang kayak kita kan dua kepala ya, kepala jadi satu, pasti banyak hal yang berbeda gitu dan banyak yang kita tahu setelah menikah. Tapi kayak ada di level yang aduh capek, tapi kayak mikir juga kita tuh nggak pernah bisa merubah orang lain kan. Ini kalau dari relationship nih, kita nggak akan bisa merubah orang lain, tapi gimana kita bisa berdamai dengan itu
gitu, berdamai dengan itu dan kayak cari titik tengahnya aja gitu. Akhirnya kayak aku mikir hal-hal yang akhirnya menguras energi, mendingan nggak usah nggak usah terlalu diperumit gitu. Nah itu yang akhirnya sama-sama belajar deh, kalau mau merubah, kalau mau merubah pasangan kita menjadi apa yang kita inginkan terus, itu tuh nggak akan ketemu gitu ya. Tapi kita harus berdamai sama itu aja ya. Sampai sekarang juga aku bukan yang udah berdamai banget ya. Tetap aja lah, pasti ada kesel-keselnya, ada dongkol-dongkolnya gitu, tapi ya belajar aja cari titik tengahnya gitu. Terus kalau sama anak-anak challenge-nya banyak sih, soal tumbuh kembang mereka pasti. Nah di sini kan alhamdulillah anak-anakku tumbuh kembangnya baik gitu, milestone-nya juga sesuai gitu. Terus alhamdulillah lah untuk anak-anak gitu ya. Tapi kan mungkin dari orang-orang lain nih ada yang anak-anaknya punya case-case yang berbeda gitu, mungkin dari kesehatannya di anak-anak atau dari mentalnya anak-anak. Nah itu yang biasanya jadi challenge-nya mereka. Tapi kalau aku pribadi sih alhamdulillah nih untuk tumbuh kembang anak-anak kan lebih ke apa ya yang jadi challenge ya, mungkin mempersiapkan diri menuju teenagernya mereka ya. Bentar lagi kan preteen nih mereka. Preteen itu udah kayak aku sih mempersiapkan diri ke ya udah deh, remajanya mereka itu bakal kayak gimana nih di era-era sekarang gitu. Kalau aku makanya dibentuk dari sekarang supaya aku selalu ngingetin suamiku, pokoknya anak-anak itu kita ngebangun komunikasi. Jadi buat aku komunikasi itu yang utama nih ke anak-anak. Kenapa? Karena komunikasi itu jadi kunci nanti saat mereka udah remaja gitu, udah mereka dewasa, untuk ngasih tahu ke kita, untuk terbuka ke kita sama apa yang lagi terjadi di mereka gitu. Karena kita kan sekarang kita bisa ngawasin mereka nih, bisa ngelihat mereka gitu. Bahkan kita kerja aja ada CCTV gitu. Tapi kan ketika mereka udah remaja itu udah punya dunia sendiri yang kita tuh juga nggak tahu sebenarnya. Kita mencoba taunya caranya ya dengan komunikasi gitu. Jadi aku sama suami sering banget bilang yang dibangun itu adalah komunikasi gitu. Jadi kayak aku tiap pulang kerja pun tadi kakak ngapain aja, pokoknya dia harus cerita apapun yang terjadi gitu dalam keseharian dia di sekolah misalnya saat ini. Jadi akan membangun kebiasaan itu, karena kalau aku sendiri sudah menerapkan itu ke orang tuaku dulu gitu. Jadi gini, kalau kita bahas balik lagi nih soal parenting tadi, mungkin ada parenting yang banyak nih sekarang ya ngetren gitu, pola-pola parenting lah, ada Tiger segala macam gitu. Dan pola-pola yang sebetulnya di zaman dulu tuh turun temurun dari orang tua gitu kan. Banyak yang bilang janganlah pakai pola asuhnya turun temurun kayak gitu-gitu gitu kan. Tapi sebetulnya kalau buat aku pribadi, pola asuh itu kan nggak ada yang benar dan salah, tapi bagaimana kita menerapkan ke anak-anak kita, menyesuaikan ke anak-anak kita seperti apa nih, karakternya seperti apa gitu. Dan yang turun temurun ini ada yang positif atau enggak. Kalau kita memang terbentuk di keluarga yang ternyata positif, kenapa enggak itu diterapkan lagi ke anak-anak kita gitu. Jadi aku mengadopsi pola asuh orang tua aku dulu ke anak-anak sekarang. Nah, yang aku ambil adalah dari situ. Ketika setiap hari aku selalu cerita sama ibu gitu kan, sama ibu aku habis ngapain aja di sekolah, sampai ibuku tuh selalu tahu nama teman-teman aku dari TK, SD semua ibuku selalu tahu gitu. Dan selalu bilang kalau main tuh di rumah. Bahkan kayak kalau dulu kan sama teman-teman kan kita sering nginep gitu kan, teman-teman cewek gitu, udah nginep di rumah aja gitu. Jadi bener-bener rumah aku tuh jadi rumah terbuka aja gitu buat teman-teman. Nah, karena ibu udah menerapkan itu ke aku dulu gitu, untuk tahu banyak hal anaknya. Jadi aku sekarang juga menerapkan itu ke anakku. Gimana caranya anakku harus selalu cerita sepulang sekolah ngapain aja di rumah. Dan aku juga tahu nama teman-teman anakku sekarang, teman-teman dia ngedance segala macam, aku tahu gitu. Aku tahu. Terus aku juga pengennya kayak ibu dulu, jadi anak-anak tuh bisa ngajak teman-temannya di rumah, aku bisa tahu mereka ngapain aja. Dan aku lebih maunya komunikasi gitulah, untuk apa ya, mempersenjatai siap-siap sama remajanya mereka. Karena kan digital ya. Terus kayak aduh lumayan udah khawatir gitu loh, kayak aduh gimana ya mereka ya gitu. Kita aja dulu remajanya kayak gini loh gitu kan, apalagi mereka nanti gitu sih. Tapi gimana caranya menciptakan itu agar anak itu bisa terbuka, mau open gitu ya, apa yang terjadi di sekolah, di luar, main sama teman, gimana caranya? Karena mungkin ada juga anak-anak itu yang nggak bisa terbuka sama orang tuanya gitu kan. Nah alhamdulillahnya aku sama suami itu punya karakter yang sama gitu. Jadi sama-sama yang
suka bercanda kayak gitu-gitu. Jadi kita membangun kedekatan ke anak-anak tuh bener-bener kayak teman-temannya gitu. Bahkan aku juga sering manja-manjaan loh sama mereka gitu, sama anak-anakku kayak usapin dong, peluk dong. Kadang-kadang aku sebel gitu. Jadi bener-bener kayak temannya mereka. Terus jadi mereka ngerasa ini kayak enak aja gitu buat ngobrol ke kita karena ngerasa kita udah sedekat itu. Jadi bener-bener anak-anak dibercandain terus. Suamiku juga sama anak-anak tuh bercanda terus. Jadi anak-anak tuh cerita juga. Cuman mereka akan tahu saat kita lagi di mode yang marah, yang lagi serius, mereka tahu gitu. Dari tatapan mata aku tuh mereka udah tahu kayak, ih bunda kenapa? Kayak gitu udah tahu mereka. Aku juga nggak tahu ya gimana ya mereka membaca mata, tapi kayak kalau lagi kayak gini, lagi bercanda, mereka akan bercanda. Tapi kalau misalnya aku matanya udah gimana gitu, dia kayak diam, iya maaf bunda, maaf, misalnya gitu-gitu. Dia tahu gitu. Cuman kita emang ngebangunnya itu sih, masuk ke dunianya mereka dulu lah, lebih dekat sama mereka. Jadi temennya ya, bercanda sama mereka. Iya, nah itu yang bikin mereka nyaman untuk ngobrol sama kita gitu. Dan satu lagi, aku juga cerita sama mereka. Gitu misalnya. Bunda capek banget nih tadi di kantor habis ini gitu. Atau misalnya misalnya lagi ada Halloween gitu kan di kantor. Tadi bunda habis Halloween, mana lihat? Nih lihat bunda kayak gini. Akunya nunjukin. Tuh, di teman bunda kayak gini loh gini. Jadi aku cerita, dia juga cerita. Jadi sama-sama cerita. Dua arah gitu ya. Dua arah benar. Jadi aku banyak banget sih aku cerita sama mereka semua. Kayak lagi capek, lagi seneng apa aku cerita gitu. Oke. Iya, kalau aku lihat gitu ya, sekarang tuh lagi banyak fenomena di mana ya orang tua ke anak kekerasan gitu ya, atau bahkan sebaliknya juga ada gitu ya, anak yang melakukan kekerasan ke orang tua. Kalau menurut Putih itu apa sih sebabnya? Karena sebenarnya aku ngelihat kayak orang tua dan anak kan punya kedekatan, punya hubungan darah seperti itu. Gimana bisa ada fenomena kayak orang tua yang ya kekerasan sampai membunuh anak gitu bahkan? Sebenarnya aku nggak bisa menilai rumah tangga orang dengan mudahnya gitu ya, dengan gampangnya, dengan kacamata kita aja gitu, karena setiap permasalahan rumah tangga tadi yang aku bilang kan pasti berbeda-beda gitu kan. Nah mungkin konteks atau kejadian di rumah tangga salah satu itu mungkin memang kondisi ekonomi mungkin, atau mungkin ada yang support sistemnya nggak ada gitu, entah suaminya yang nggak suportif, atau mungkin orang tuanya, atau nggak ada mbak di rumah. Banyak faktor sih sebetulnya yang bisa memicu hal itu terjadi. Cuman kalau kekerasan dari anak ke orang tua bisa jadi memang hubungannya tidak dibangun dengan baik. Kan juga kita nggak tahu ya, aku juga nggak pernah tahu mungkin di keluarga mereka seperti apa hubungan antara orang tua dan anaknya, atau mungkin anaknya bisa mengkonsumsi digital berlebihan, tontonannya kekerasan semua lah segala macam gitu, akhirnya bisa melakukan hal itu. Tapi juga balik lagi dari mentalnya mungkin lagi nggak sehat gitu, lagi nggak baik-baik aja, itu bisa. Kalau dari anak-anak di usia tertentu aja sih mungkin bisa kita lihatnya. Kalau usianya masih SD segala macam, bisa jadi dari digital nih faktornya lebih banyak gitu, karena kan mereka belum bisa berpikir nih, otak mereka di area amigdala kalau nggak salah dan segala macamnya itu belum siap untuk di usia tertentu gitu. Jadi apa yang mereka serap akan mereka lakukan lagi gitu, kayak tadi mengadopsi itu gitu. Nah tapi mungkin di usia-usia yang ke atas bisa jadi faktornya lebih dalam lagi. Apakah ada hubungan yang kurang harmonis dari kecil yang udah terbangun, inner child mereka jadi bermasalah gitu, dari orang tuanya seperti apa, atau memang mental mereka lagi-lagi nggak sehat gitu kalau usianya memang udah dewasa. Cuman kalau kebalikannya nih dari orang tua ke anak, sepertinya faktor kesehatan mental lebih besar nih porsinya gitu, karena kan kesehatan mental itu pasti ada faktor di belakangnya lagi. Apakah yang tadi aku bilang support sistemnya mungkin nggak utuh gitu, nggak pas, atau tangki cintanya dia kosong terus sih selama ini dari suaminya, nggak ada support apa-apa gitu misalnya. Atau mungkin yang tadi ekonomi kan permasalahannya cukup pelik juga ya, capek juga kita betul. Gitu ngalamin permasalahan ekonomi terus menerus. Jadi banyak faktor sih gitu. Kalau misalnya kita orang awam cuma ngelihat dari luar aja kayaknya nggak bisa menyimpulkan gitu. Cuman yaitu kesehatan mental itu penting banget lah buat kita, karena sebagai orang tua juga ngerasa bahwa jadi orang tua juga gak gampang kan gitu. Makanya ngaruh banget nih ke mental kita nih kalau kita nggak bisa mengelola emosi kita dengan baik kan. Kayak mental kita itu di dalam satu waktu aja bisa langsung naik turun kan emosi betul. Kita. Jadi mental kita itu lumayan terganggu gitulah. Oke. Tapi gimana caranya ya itu support system tuh gimana untuk bisa mengantisipasi ya kekerasan? Bisa sebetulnya support system itu bisa
mungkin support system yang baik dari suami gitu ya, suami yang cukup mengerti kebutuhan istri gitu, apa yang diharapkan istri sehingga mensupport, atau dukungan dari mertua mungkin yang tidak terlalu masuk ke dalam urusan rumah tangganya gitu, atau tidak memberikan intervensi terlalu banyak gitu ya dari keluarga, atau mungkin bantuan dari orang tua atau mertua, mungkin kayak kakek nenek di rumah gitu kan, yang ngasih bantuan untuk ngurus anak misalnya di rumah karena kondisi kita lagi nggak baik. Kita juga nggak bisa ngejudge gitu, kenapa sih dia kok nariknya kakek nenek, atau mungkin memang yang lebih baik dari kakek nenek gitu dibandingkan dari mbak, daripada mbak bermasalah gitu, bisa jadi. Atau butuhnya support sistemnya dari mbak nih karena butuh yang beres-beres rumah misalnya, atau yang ngerjain apa gitu. Nah itu yang tidak terpenuhi gitu. Jadi kayak support system penting sih, mungkin bisa dari lingkungan, kayak orangnya ekstrovert, butuhnya ketemu orang banyak terus, berarti support systemnya dari teman-teman gitu. Nah kayak gitu-gitu sih. Oke, menarik sih ya, karena support system nggak cuma dari suami istri juga ya, tapi juga dari banyak banget gitu support system ya gitu. Oke. Tapi kalau dari yang sekarang ini gimana Put, untuk kayak melangkahnya Putih nih gitu ya. Tadi kan melangkah dari jurnalis terus akhirnya ke dunia parenting nih sekarang ya. Gimana nih untuk visi ke depannya? Apa ya? Nanti ketahuan nih kita mau jadi apa nanti. Enggak. Saat ini sih masih udah pasti fokus dulu sama anak-anak gitu. Kayak banyak hal yang masih perlu diperbaiki dari aku sendiri gitu ke anak-anak. Dari waktu, dari banyak hal yang perlu aku perbaiki ke anak-anak, fokusnya ke anak-anak. Terus kedepannya mungkin dari segi karir harapannya level up lah gitu. Jadi coba untuk lebih dari ini gitu. Pasti ada tujuan karir kan, ada jenjang karirnya, ataupun keluar dari satu zona nyaman, mencari sesuatu yang lebih baik lagi. Tapi pengennya sih tetap di parentingnya tuh nggak terlepas gitu. Tetap di parenting karena aku udah ngerasain banget dampaknya. Aku bisa terapkan ke keluarga dan alhamdulillah banget positif. Terus aku kadang mikir ya, kalau mungkin aku nggak Allah siapkan, nggak Tuhan siapkan untuk ke jalur yang ini, aku nggak tahu apakah aku akan belajar dalam relationship dan parenting ini sampai seperti sekarang atau enggak gitu. Karena aku ngerasa aku udah lumayan banyak, bukan berubah ya, tapi kayak ya belajar tadi, lumayan belajar dan kayak merasakan hal baik, hal positif ke anak-anakku sama ke rumah tangga aku. Oke. Mungkin terakhir tips nih dari Putih untuk para orang tua yang mau melangkah kayak Putih nih ya, untuk fokus ke anak, fokus ke keluarga gitu, untuk meninggalkan pekerjaan sebelumnya, atau mungkin juga ada tips parenting dari Putih. Intinya sih aku belum menjadi seseorang yang sangat baik, belum, masih tetap belajar, masih sangat belajar gitu. Dan ketika aku di jurnalis juga aku happy banget, passion aku juga sangat bahagia dan tidak menyesali apapun gitu dengan apa yang sudah terjadi, karena kita banyak petik dari situ. Dan ketika aku masuk ke parenting juga aku punya pembelajaran yang baru, learningsnya banyak. Jadi kayak banyak hal yang terjadi di kita itu sebetulnya udah disiapkan dan udah punya dampak positif gitu. Tapi untuk jadi orang tua tetap belajar sih, intinya aku itu ya, intinya tetap belajar. Karena aku sampai sekarang tuh masih benar-benar ngerasa aku belajar banget nih. Kayak kemarin ternyata aku melakukan hal ini, oh besoknya aku harus seperti ini kali ya gitu. Jadi tetap belajar, sama anak-anak belajar, sama pasangan juga belajar. Intinya itu, kalau misalnya kita mau jadi yang sempurna kan nggak bisa gitu. Dan satu yang penting juga, kita nggak bisa menggenggam anak-anak kita ataupun suami kita gitu. Karena kalau kita genggam, pasir itu akan terus-terusan jatuh gitu. Itu yang lagi aku pelajari banget sekarang gitu. Belajarlah intinya itu sih gitu. Karena siap nggak siap nggak akan harus pernah siap belajar ya gitu ya. Iya benar. Oke. Satu lagi deh Put ya, mungkin kalau Putih bisa ngomong sama suami dan anak, apa yang akan dia omongin? Aduh sedih deh, nantinya aku nangis. Aduh aku gak bisa banget lagi kayak gitu. Apa ya? Gimana? Ya, sedih nih, nangis nih nanti. Udah belum apa-apa aja udah nangis. Apa ya? Kalau buat, aduh sedih. Apa-apa lah. Gimana dong? Sedih. Ya belum mulai udah nangis. Ada tisu nih. Aduh
Aku tuh ya teman-teman semua udah pada tahu banget. Aku masalah aku dimarahin orang, digembleng apapun, urusan pekerjaan apapun aku di pressure-nya segimanapun aku tuh gak akan nangis. Tapi urusan haru-haru kayak gini, aku tuh pasti nangis. Gak bisa aku. Aku juga disedih jadinya. Apa ya? Jadi buat suamiku, aduh, Terharu, baru bilang gitu terharu doang. juga nih. Aduh. Buat suamiku. Apa ya? Aduh, gimana dong ya? Terima kasih banyak karena buat aku suamiku tuh pengertian banget gitu loh. Dia tahu banget aku, tahu etusinya aku seperti apa gitu. Jadi kayak dia tuh pengertian banget. Banyak hal yang oke, yang iya gitu, yang keluar dari mulut aku dia iyain gitu. Jadi aku ngerasa aku sebenarnya beruntung karena dia ngerti aku gitu. Kayak aku sekarang mungkin banyak orang nanya, aku masih bisa bersosialisasi, aku masih bisa main, aku masih bisa nonton konser, aku masih bisa melakukan banyak hal gitu, aku masih bisa berdaya. Itu karena suami aku bilang iya gitu. Dia tahu aku memang nggak bisa dilarang gitu maksudnya. Tapi cara dia buat melarang juga bukan dengan melarang gitu. Jadi kayak aku ngerasa ya udah terima kasih banyak aja gitu. Dia udah pengertian banget lah. Makanya mungkin kalau aku bilang semakin hari semakin tahun kita belajar saling mengerti dan memahami karena ya gitu. Apa yang dia kasih ke aku juga akan kasih ke dia seperti itu gitu sih. Itu yang jadi terharu banget. Aku tuh kayak kalau dibilang orang suaminya nggak pernah ngelarang, nggak mungkin nggak ngelarang dong gitu. Cuman cara dia untuk bilang enggak dan dia sangat mengerti aku itu yang bikin aku kayak aku semakin menghormati dia dan menghargai dia gitu. Dan aku tahu batasannya karena dia udah bilang iya, dia selalu ngizinin apapun. Akhirnya aku yang tahu batasan sendiri gitu. Itu sih. Thank you. Untuk anak-anak mungkin untuk anak-anak apa ya, lebih balik lagi ke tadi soal waktu ya, karena aku ngerasa aku kan sebenarnya workaholic gitu ya, jadi aku tuh suka banget kerja gitu. Aku kalau di rem aku bakal kerja terus-terusan gitu, nggak punya waktu. Dan yang jadi rem itu adalah anak-anak aku. Bahkan suamiku juga kadang ingetin jangan kerja terus gitu. Kalau aku kerja itu udah bener-bener lupa makan segala macam gitu kalau di rumah kan. Jadi aku tuh cuman aku mau minta maaf dulu kalau misalnya sedih. Sekarang mungkin waktu bunda belum bisa sepenuhnya buat anak-anak gitu ya, karena aku harus kerja, aku harus mengejar banyak hal gitu. Tapi itu semua juga aku siapin buat anak-anak gitu loh. Kadang-kadang kan aku juga pengen bisa senang-senang sama anak-anak gitu, cuman kayak ya udah kita siapin dulu gitu. Kayak kakak sabar, adik sabar, nanti bunda siapin dulu ya kalau kakak mau ini. Makanya akhirnya kadang ya aku harus kerja gitu buat bisa nyiapin semuanya buat anak-anak nanti kelak gitu. Cuman aku tahu banget mungkin waktu aku buat anak-anak nggak sebanyak itu karena juga aku kerja gitu. Nah aku mau minta maaf masalah waktu ini ke anak-anak, mungkin belum bisa 100% full mendampingi mereka gitu. Cuman aku sih bisa menjamin bahwa apa yang aku lakukan ini adalah buat anak-anak nantinya. Gitu. Dan terima kasih udah jadi teman bunda yang baik, yang selalu dengerin cerita bunda juga. Karena jujur aku sering cerita sama mereka sih, dan mereka kadang yang nenangin juga gitu. Oke. Thank you banget Putih. Sedih banget. Aku bisa ngelihat kalau Putih di sini adalah seorang istri yang baik, seorang bunda yang baik untuk anak-anaknya, yang bisa jadi role model untuk kita semua ya, untuk para parents yang mau jadi ikut terharu nih. Yang sekarang juga masih belajar gitu ya untuk menjadi orang tua. Thank you banget Putih untuk ceritanya, tipsnya, untuk sharingnya. Ini juga jadi pembelajaran juga buat aku juga, buat teman-teman melangkah juga. Mudah-mudahan ya. Bener. Dan ya sukses terus ke depannya, baik itu di pekerjaan dan juga buat keluarga. Thank you Putih. Semoga bermanfaat ya obrolan tadi.